Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipik. Hari ini kita mau bicara tentang cara atasi stres tiap orang berbeda. Jadi saya berusaha merangkum nih dari berbagai macam buku yang pernah dibaca. Mungkin juga teman-teman sering kali mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengelola kekhawatiran, pikiran, kecemasan teman-teman. Dan pada hari ini kita mau bicara tiap orang tuh berbeda nih cara mengatasi stresnya. Nah, ada yang dominannya itu berdiam diri, ya. Jadi banyak orang itu akhirnya tidak mau melakukan sesuatu, dia menghindari ya apa yang menjadi sumber pemicunya dan kemudian akhirnya dia nggak mau berurusan kembali dengan kondisi tersebut. Ini sebenarnya selaras dengan apa yang disebut flight system dari sistem stres kita. Jadi kalau sistem stres kita itu sebenarnya cuma ada dua ya teman-teman ya, whether you fight or flight gitu. Jadi itu yang paling sering kali terjadi. Yang kedua adalah aktif dan bergerak. Jadi banyak orang yang ketika stres itu larinya malah ke olahraga. Ya dia melakukan uh, olahraga-olahraga yang lebih keras lagi, nge-gym, kemudian juga misalnya ikut latihan high rocks gitu ya. Banyaklah hal-hal yang bisa dilakukan dalam kondisi ini gitu ya. Termasuk melakukan mungkin ada beberapa yang ikut ultra run segala macam gitu ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, Anda harus mengerti fisik Anda. Karena kelelahan fisik yang lebih dominan juga bisa jadi sumber stres ya. Ingat, kalau kita berolahraga berlebihan, bukan keluar adrenalin dan endorfin dalam seimbang, tapi jadi malah adrenalinnya dan kortisol atau hormon stresnya yang berlebihan. Jadi perlu diperhatikan. Nah, ada juga yang dengan dengerin musik. Ini paling sering ya, dengerin musik ya. Banyak juga melakukan relaksasi ya dengan suara-suara alam mungkin. Kemudian juga ada yang melakukannya di tempat khusus, misalnya dengerin uh, ya kayak audiophile gitu ya. Banyak juga orang melakukan seperti itu. Dan itu ya tidak masalah. Cara-cara time out atau mengeluarkan diri dari kondisi yang terlalu mengganggu juga sangat bisa dilakukan ya. Kemudian ya curhat ya sama temen, sama orang-orang yang dia percaya gitu ya. Tapi ingat jangan sama sembarang orang dan juga jangan posting di Instagram ya. Atau di story Instagramnya atau di Reels atau di manapun lah di media sosial kalau bisa. Karena kadang-kadang jejak digital ini sangat bisa membahayakan ya, apalagi kalau teman-teman tuh maki-maki orang ya, bilang hal-hal yang kurang baik sama orang lain, jangan seperti itu ya. Kemudian tentunya yang paling sering dilakukan di Indonesia adalah dan disarankan adalah melakukan sembahyang, ibadah ya, mendekatkan diri pada Tuhan katanya gitu ya. Jadi pentingnya orang bisa menjadi lebih stabil gitu. Tapi yang perlu perhatian bahwa banyak di antara kondisi-kondisi seperti ini tuh awal mulanya dari situasi di dalam diri orang itu sendiri. Jadi bukan dari luar sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengatasi stres, sebenarnya teman-teman mesti kenal diri teman-teman sendiri, ya kan? Kayaknya sih banyak di antara kita tuh belum terlalu paham ya dengan dirinya sendiri. Banyak yang mungkin dikaitkan juga dengan pola asuh yang tidak selaras ya, pola asuh yang otoriter, terlalu permisif ya. Jadi ada yang otoriter banget, semuanya mau diatur sama orang tuanya. Ada juga yang semuanya dibolehin ya. Jadi nggak ada batasan, boleh apa nggak boleh. Semuanya dibolehin. Nah itu juga nggak benar ya. Atau pola asuh yang terlalu abai, jadi cuekin gitu ya. Anaknya itu ditelantarkan lah istilahnya ya. Orang tuanya sibuk sendiri gitu ya, cari duit gitu. Tapi anaknya diabaikan gitu ya. Kemudian ada juga pola pola apa? Pola asuh yang tadi otoritatif ya, jadi semuanya harus berdasarkan kondisi dia
Dan ini adalah yang jadinya menjadi bekal si anak untuk bagaimana mengatasi stresnya sendiri. Nah, yang kayak gini nih yang mungkin nggak banyak dibahas sama banyak orang, karena setiap orang punya kemampuan cara yang berbeda dalam mengatasi setiap masalahnya. Nah, di dalam perbincangan dengan psikiater, Anda harus bahas nih soal ini ya. Bukan cuma dengan bahasan obat gitu ya, tapi Anda juga harus bahas gitu. Apa sih yang menjadi dasar dari kelemahan saya dalam menghadapi stres? Apakah saya itu kurang dalam mencari cara belajarnya, atau memang dasarnya saya itu memang kurang baik? Bisa diubah? Bisa. Makin muda makin bagus. Makanya usia yang paling baik untuk belajar mengenali diri sendiri dan kepribadian itu adalah sebelum kepribadian terbentuk di usia 20-an dan juga di masa-masa emas ya, umur 20 sampai 40-an. Itu adalah masa-masa emas. Di bawah 40 lebih baik lagi. Karena kalau udah di atas 40 kayak saya, itu udah sulit kadang-kadang mengubah perilaku dan kondisi yang sudah biasa dialami. Jadi buat sebagian orang itu tidak mudah ya. Jadi perlu proses perhatian diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan mampu mengatasi dasar stresnya. Karena kalau tidak mampu mengatasi dasar stresnya akan sulit juga buat orang itu menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.